Masuk Nggak bisa. Bapak izin, ini sepertinya cuma 100 maksimal pesertanya. Dari SMA 2 Sukabumi di sini berkumpul semuanya. Oh, mute-nya. Halo. Iya, ada. Victor Haig. Ini ada. Ya, tapi kok itu coba. Gaya aku. Kan soalnya diulang deh. Apa dia? Bapak Ibu, sebagai perhatian mungkin ini bisa mewakili semua sekolah nggak? Dikira kita tuh 2 partisannya. Iya, tayaan ya. Karena 160 lebih 186 tambah 51 sekolah. Coba. Oke. SMA Sukaraja ada nggak? Ada, Pak. Ada Pak, ada. Sukalarang, Ada. Sukalarang ada nggak? Speaker. Sukalarang ada Pak. Ada. Nah, selanjutnya SMK Pertanian Sukaraja ada nggak? Ada sekarang Bang. Iya, Pak. Apanya, Bu? Pertanian Handphone saya. nggak Bu, ada. kalau screenshot nanti gimana, SMA Bu? 3 ada. Screenshot di mana, Bu? Ada Pak. Hadir. SMA 1 Iya, screenshot. Oh iya lah. Screenshot. Semansa ada. Ini. Coba CTRL. Si jual pulang. Hadir Pak, mohon maaf. Semanda SMA 2, Hadir. Rame-rame dari sini. SMA 4, Hadir, Pak. Hadir. SMA 5, Hadir Bapak. Hadir, Pak. SMK 1 Kota, Hadir Pak. SMK 2, Suaranya. Hadir Bapak. Berarti Ini ini lagi dia kebetulan screen lagi ya? rapat. Print Satu screen hadir. aja ya. SMK 4, SMK Tilu hadir Pak Dian. ya. Kapan? SMA 1 Cirenghas, Cirenghas hadir. Nanti mintalah ke Ibu lah, Ibu ya. Minta. Enggak ada. Selanjutnya Nanti minta SMK aja deh screenshotnya ya. Gerbi ada. Hadir, Pak. Selanjutnya SMA Cisaat. Hadir Pak. Lanjut. Hadir Pak. Lanjut. Hadir Pak, hadir. SMK Cibadak. SMK Cibadak. SMA 1 Cibadak. SMA. Hadir Pak. SMA Nagrak. Hadir Bapak. SMA Cicuru. Hadir Pak. SMA Hadir. Parung Kuda. Hadir. Semuanya. Cidahu. Hadir Pak Cidahu hadir. Cidahu hadir. SMA 1 Cimas. Cicolong. Hadir, Pak. Palabuhan Ratu. SMA 1 Palabuhan Ratu ada. Cikakak ada. Cikakak hadir, Pak. Bu Amah Cikakak. Hadir Simpenan. Pak. Cikakak hadir. Cilacap.
Ada ya. Cikidang. Cikidang. Setelah Cikidang teh Cikidang hadir, Empat orang Pak bukan hadir. salah. Iya, kita barengan Pak. Aku keluar aja kali ya. Oke. Gabung ya. Setelah Korkan Salak, Barusan Pak. hadir Pak, SMK Hadir Pak, hadir. Beranten hadir Pak. Jabang Kulon, Panjak, Hadir Pak. Hadir. SMK Ya. Surade, Hadir, Pak. SLB Kota atau SLB Hadir, Pak, hadir. Handayani, SLB Handayani, SLB MBM, SLB Surade hadir? Ada ya. Berapa sekolah? Jampang Tengah, Lengkong. Hadir Pak. Mana dia? hadir Lengkong. Jadi saya mah penting si Agung baru masuk. Oh, ke Bandungan, ada ke Bandungan. Bojong Genteng hadir. Kelapa Nunggal, Hadir Pak, hadir. Nagrak ada nggak Nagrak? Ada Pak, ada. Bu Dewi itu sama Pak Agung nggak, Bu Dewi? Enggak Bapak, Pak Agung lagi PPDB kayaknya Pak. Ini lah pakai aku Bu Dewi. Bu Dewi coba hubungi Pak Agung dulu, Bu Dewi. Oh, bentar Pak. Nanti Bu Dewi yang jadikan sampel. Nanti gini aja, Bu Dewi, nanti kita pakai sampling ya buat TRK. Akunnya ke Pak Agung. Enggak Pak, enggak. Digabung aja sama Pak Agung. Ya Pak, bentar Pak. Ditelepon dulu Pak. Nah, nanti gini, admin jadikan Bu host. Agung harus masuk. Bu Dewi keluar, Agung masuk. Oh ya, Bu Dewi. Pak Agung masuk ya. Bu Dewi ikut ke Pak Agung aja dulu yang di Nagrak, karena samplingnya kita pakai yang Bu Dewi aja. Ada maafin. Enggak perlu login ke TRK berarti ya. Ya, nanti aja sama Pak Agung, Ibu keluar dulu dari Zoom Meet ini karena terbatasnya, masuk Pak Oh. Agung gitu ya. Oh, Bu Dewi mah terang. Agungnya Terang beres. Agungnya juga udah ada. Udah Hah? masuk Pak, udah ada. Mas Bu. Udah, Udah. udah. Nah, kayak sibuknya. Pak Agung Oke. oke ya. Siap, siap Pak. Oke itu ya. Kita mulai karena Oke. terbatas 100 orang. Baik, Siap. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa di open cam ya Bapak Ibu. Ya, kita tahu Bapak Ibu. Saya belum lupa, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kurang Bu, bagus, gitu ya. nggak kuat, Pak. Mm-mm. Mohon maaf, Pak. Kami on cam, Pak. Oke ya. Tegal Baik, kulit, Pak. bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya di sela-sela waktu Bapak Ibu melaksanakan kegiatan dan aktivitas pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Dan tentu saja hal ini kenapa kita segerakan, karena sesuai dengan hasil dari meeting PKD bersama Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas, ada hal yang harus kita selesaikan terkait dengan sasaran kinerja yang harus sudah di tanggal minggu ini. Oleh karena itu, kami mohon maaf bagi Bapak Ibu yang tidak tergabung dalam tautan Zoom ini untuk bisa diinformasikan ataupun diwakili ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Marilah kita buka kegiatan ini dengan membacakan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Oleh Bismillahirrahmanirrahim. karena itu, silakan Bapak Ibu kita simak pemaparan dan Bapak Ibu bisa nanti praktekkan untuk eh, pengisian kinerja Bapak Ibu di aplikasi TRK. Ini pertama kalinya dan tentu saja kita melibatkan fasil kepegawaian di akunnya masing-masing untuk membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan salah satu tugas dan kewajiban sebagai ASN Provinsi Jawa Barat. Pada yang terhormat Bapak Ibu, kami persilahkan waktu seluas-luasnya untuk membimbing serta memaparkan dari penyelesaian sasaran kinerja dari P3K tahap 4. Kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin saya share screen. Terlihat mungkin di tampilannya, kelihatan nggak? Ada Ada ya? Kelihatan. Terlihat, Pak. Baik. Di sebelumnya mungkin sudah saya sampaikan juga tahapan atau dasar hukum dan seterusnya terkait dengan SKP P3K 2024. Tetapi di kesempatan kali ini kita akan coba simulasikan cara input atau penyusunan SKP khususnya P3K 2024. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya di dalam hati atau menanyakan apa sih itu SKP begitu ya, karena ini hal yang baru mungkin bagi Bapak Ibu selaku P3K 2024 ini. Saya analogikan SKP ini catatan atau ibaratnya rapot siswa begitu ya. Rapot ini setiap tahunnya itu ada beberapa aturan yang berubah sehingga ketika implementasi di lapangannya atau di praktiknya itu ada beberapa kebijakan yang sedikit banyaknya berubah juga gitu. Salah satunya adalah mungkin SKP yang tahun kemarin itu cukup satu kali. Artinya cukup 1 tahun itu dicetak 1 kali. 2 tahun ke belakang itu bahkan ada yang harus dicetak 2 kali. Dianggap rapotnya itu per semester begitu. Dan untuk tahun ini harusnya itu dicetak sampai 5 kali. Kenapa? Karena kenaikan pangkat di tahun ini itu diberi kesempatan untuk 4 kali ya, tadi 4 kali, 6 kali, karena setiap 2 bulan atau jeda 1 bulan itu ada yang disebut kegiatan kenaikan pangkat gitu, sehingga itu dianggap SKP ini harus dicetak per 2 bulan sekali begitu. Nah, bagaimana ketika kita akan menyusun SKP selama 1 tahun? Kita tentunya harus membuat rencana terlebih dahulu. Rencana terlebih dahulu, kira-kira 1 tahun ini kita mau ngapain aja nih, gitu. Sesuai dengan tupoksinya masing-masing tentunya. Dan ini SKP ini bukan hanya untuk Bapak Ibu P3K saja, melainkan semua pegawai yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Barat, di semua OPD atau instansi. Dan kebetulan Bapak Ibu itu tupoksinya selaku guru. Mungkin sudah saya sampaikan template atau format tupoksi Bapak Ibu selaku guru itu ada 5. Belum lagi nanti ditambahkan dengan misal Bapak Ibu mendapat tugas tambahan. Misal jadi kepala perpustakaan, jadi wakasek, dan seterusnya.
diinputkan juga di SKP tersebut. Kenapa kita harus membuat rencana? Ibaratnya kita harus membuat wadahnya terlebih dahulu. Dalam setahun ini kita mau ngapain aja, dibuatkan rencananya, sehingga nanti memudahkan Bapak Ibu untuk melaporkan terkait dengan realisasi. Jadi kita buatkan targetnya, target tiap bulannya, target selama 1 tahun. Dan nanti setiap bulannya Bapak Ibu berkewajiban untuk mengisi laporan, baik laporan tahunan, laporan bulanan di setiap bulannya. Mungkin Bapak Ibu setidaknya dinamakan IKI bulanan. Ya, IKI bulanan ini ya dari Januari hingga Desember ada 12 bulan. Tetapi kebijakan dari BKD kemarin khusus 2024 itu dimulai per 1 Juni. Artinya Bapak Ibu akan mengisi SKP ini mulai dari bulan Juni hingga bulan Desember. Pula dapat atau bahkan berkewajiban untuk menginput aktivitas harian. Pada dasarnya Bapak Ibu prinsipnya adalah mencatat, dikerjakan, dan kerjakan apa yang dicatat. Itu secara garis besarnya. Jadi ketika sudah dibuatkan rencana kinerja, ini SKP ini akan ditutup oleh admin dari BKD langsung. Bapak Ibu tinggal menjalankan kesehariannya, melaksanakan apa sesuai dengan targetan, dan diakhiri nanti setiap bulannya dengan melaporkan IKI bulanan. Dan di penghujung akhir tahun nanti kita akan sama-sama semuanya mencetak SKP sebagai rapot kita dalam setiap tahun. Karena berdasarkan peraturan dari pusat itu semua pegawai ASN, baik PNS maupun P3K, wajib memiliki SKP. Apa sih fungsinya SKP? Ini bisa untuk kenaikan pangkat, ini untuk nanti ya, bahkan yang pensiun pun pasti dipertanyakan mana SKP-nya. Yang tadi saya gambarkan ibaratnya ini tuh rapot Bapak Ibu begitu selaku ASN. Nah, yang lebih penting lagi adalah ini ada beberapa simbol yang perlu Bapak Ibu cermati, perhatikan, jangan sampai istilahnya salah klik atau salah menerjemahkan begitu ya. Karena ini banyak kejadian tuh di tampilan nanti itu kecil-kecil ikonnya atau simbolnya begitu, simbol di TRK Bapak Ibu. Di antaranya di sini ada yang tombol warna kuning dengan simbol struktur, ini untuk melihat hierarki SKP. Untuk melihat hierarki SKP itu, Bapak Ibu posisinya di mana? Bapak Ibu posisi selaku guru, apakah di atas Bapak Ibu ada sekolah? Kemudian di sini ada edit SKP dengan tombol warna hijau. Hijau kebetulan banyak sekali di sini tapi warna dasarnya warna hijau. Jangan sampai salah. Ini yang pertama perlu Bapak Ibu perhatikan adalah tombol-tombol di mana ini ada fungsinya masing-masing. Jangan sampai misal Bapak Ibu sudah menginput nanti salah klik, misal malah klik hapus, otomatis ya merasa percuma ketika Bapak Ibu sudah menginput atau targetan tiap bulannya malah dihapus gitu. Banyak kejadian juga seperti ini. Hematnya menurut saya adalah Bapak Ibu tinggal klik edit SKP, di input, lalu begitu selesai disimpan, pastikan menggunakan tombol warna biru tersebut, lihat rencana kinerja, rencana aksi bulanan. Ini untuk memastikan bahwa hasil inputan Bapak Ibu sudah tersimpan di
TRK-nya masing-masing. Karena nanti begitu di-input, ada kemungkinan setiap bulannya itu beda target kinerjanya. Bahkan disarankan memang harusnya berbeda. Sekalipun mungkin secara garis besar Bapak Ibu, misal saya selaku guru matematika, mau bulan Agustus, bulan September, tetap saja saya selaku guru matematika ingin menginputkan target kinerjanya itu menyampaikan materi pelajaran matematika. Tetapi kan di sana ada misal submaterinya apa begitu, itu baiknya sih disampaikan. Dan seterusnya ini hanya untuk melihat ini biasanya misal selaku ketua tim itu bisa melihat ke bawahnya ada siapa. Untuk melihat matriks ini untuk melihat kiri kanan, nanti begitu dilihat matriksnya, misal saya guru matematika, begitu dilihat oh ternyata saya sama tupoksinya begitu. Saya dan Pak Dian itu selaku guru matematika, atasannya adalah kepala sekolah. Dan ini sama saja sih pada dasarnya. Sebelumnya saya pengen tahu, adakah yang memang sampai detik ini belum bisa login ke TRK? Karena Saya secara belum bisa. sistem, secara adalah tinggal menginput usernya itu input NIP Bapak Ibu, usernya 1 Jabar Prof juara, huruf kecil semua tanpa spasi. Begitu bisa login, Bapak Ibu tinggal di ujung kanan atas itu profilnya diubah password. Langkah pertama adalah ubah password menggunakan 8 karakter, minimal 8 karakter alfanumerik. Alfanumerik itu ada huruf besar, huruf kecil, ada simbol, ada angka. Tidak bisa huruf besar semua, tidak bisa huruf kecil semua, begitu. Itu karena harus unik yang namanya password. Dan tentunya yang mudah diingat. Jangan sampai sudah login, kemudian diubah password, tiba-tiba lupa juga tidak dicatat, yang akhirnya besok lusanya pas mau masuk lagi ke TRK, waduh, tolong ini dicatat. Ada yang disamakan dengan Siap Jabar. Secara sistem itu nanti kita akan bahas yang namanya SSO. Ya, itu aplikasi Jawa Barat Jabar. Di mana kita login ke Smart Jabar, itu semua akun kita kebuka semua. Siap Jabarnya, TRK-nya, kemudian bahkan di sana dicantumkan Sapa Warga, Samsat, dan seterusnya. Itu semua aplikasi Pemprov Jabar ada di situ. Jadi nanti cukup Bapak Ibu diingat untuk masuk ke Smart Jabar, otomatis bisa semua, tanpa harus mengingat satu persatu aplikasi. Tapi itu pembahasan lain karena sebelum masuk ke sana, Bapak Ibu tentunya sudah pernah melihat di data Siap Jabar masing-masing, itu ada email resmi. Email resmi itu semua tersimpan di server Pemprov Jabar, di Diskominfo. Itu biasanya email resmi itu NIP, kemudian .go.id. Bukan Gmail ya. Kalau Gmail mungkin itu email pribadi menggunakan layanan dari Google ya. Kita di Jawa Barat, pegawai Jawa Barat itu diberi kapasitas untuk membuat email secara resmi begitu. Dan di sana pun sama, ada Google Drive, malah Google Drive di email Jabar Prof itu sampai saat ini saya belum bisa memastikan seberapa besar kapasitasnya. Yang saya tahu kalau di Google Drive
di Google Drive, di Gmail atau Google Drive, itu biasanya dibatasi dengan 15 giga ya. Sedangkan di email resmi itu Google Drive itu saya masukkan hampir ratusan giga juga itu tetap masih bisa masuk. Baik, selanjutnya ketika Bapak Ibu sudah masuk bisa login ke TRK, itu ada beberapa menu di sebelah kiri. Di mana di setiap menu ini nanti akan ada submenu. Untuk saat ini kita hanya mempelajari ini saja dulu. Ya, ini saja dulu input SKP utama. Di menu ini, di menu input SKP utama, ada 2 submenu, yaitu rencana kinerja dan ekspektasi perilaku. Bapak Ibu tinggal klik rencana kinerja, nanti muncul apa yang harus diedit begitu ya. Apabila tidak, nanti di ujung atas itu bisa ditambah kinerja. Langkah pertama itu masuk ke input SKP utama, rencana kinerja, pastikan Bapak Ibu mendapat minimal 5 tupoksi ya. 5 tupoksi selaku guru mata pelajaran, dan nanti yang template di Excel tadi yang sudah di-share itu tinggal dilengkapi titik-titiknya. Misal di sini mata pelajaran apa, pelajaran matematika, mengajar kelas IPA 1 misal begitu. Dan seterusnya. Bila sudah, itu tinggal disimpan, yang tadi tinggal klik tombol lihat yang biru ya. Pastikan sudah muncul, kalau sudah berarti rencana kinerja Bapak Ibu sudah selesai. Selanjutnya Bapak Ibu berkewajiban untuk mencantumkan lampiran rencana kinerja. Nah, ini salah satu contoh, diperbesar salah satu contoh cara menginputnya ya. Itu harus guru mapelnya diganti gitu dengan pelajaran apa gitu. Ini salah satu bentuk juga template rencana kinerjanya, misal untuk kepala prodi di SMK ya, kalau ini kepala bengkel, mungkin ada di selaku kepala perpustakaan dan seterusnya. Untuk Bapak Ibu yang guru BK berarti hanya ada 2 misal rencana kinerjanya, tapi kalau untuk guru mapel itu ada 5 begitu ya. Dan setelah selesai di input, begitu diklik edit nanti akan muncul tabel seperti ini. Pertama, kepala sekolah. NIP atasan kepala sekolah, begitu dimasukkan, itu akan secara otomatis nama atasannya muncul. Bagi yang sekolahnya itu yang NIP PLT yang dicantumkan ya. Sehingga nanti ke depannya yang memvalidasi atau yang menilai Bapak Ibu, itu atasannya langsung itu sudah sesuai. Nah, nanti ada pilihan juga rencana kinerja atasan. Tentunya kepala sekolah kemarin sudah membuat rencana kinerjanya, dan kita tinggal pilih kita masuk ke mana gitu. Apakah ke ada 3 item seingat saya ya di kepala sekolah. Nanti kita akan simulasikan. Dan ini yang tadi di tabel yang di Excel tadi, Bapak Ibu tinggal kopikan ke sini. Tinggal diganti guru mapelnya, kemudian disesuaikan. Misal guru mapel matematika tersusunnya rencana pembelajaran kelas tadi IPA 1 ya. Dan untuk kuantitas ini sesuaikan dengan cascading atau tugas kepala sekolah. Tentunya kalau di kepala sekolah ini totalnya kuantitasnya hitungan per siswanya, misal dalam satu sekolah ada 100 siswa. Tetapi Bapak Ibu mungkin hanya diberi anggap 1 atau 2 kelas gitu ya. Sehingga
tidak memungkinkan 100 siswa diajar atau diberikan materi oleh Bapak Ibu. Jadi disesuaikan. Bapak Ibu nanti konfirmasi ke kepegawaian atau ke wakase kurikulum di sekolahnya, itu mendapatkan berapa jam dan kelas mana saja. Kemudian kelasnya pun dilihat jumlah siswanya berapa gitu. Misal 2 kelas, satu kelasnya misal 40, berarti dicantumkan di kuantitas ini 80 siswa begitu ya. Jumlah rencana pembelajaran kelas IPA 1 dan IPA 2 gitu. Dan untuk kualitas itu harus 100%. Semua sama ya, untuk kualitas 100%. Dan untuk waktu, nah tinggal kita sepakati bersama. Kita diawali di bulan Juni dan diakhiri di bulan Desember. Saya yakin tidak mungkin mengajar di bulan Juni karena tidak ada proses KBM misal. Kita akan mulai lagi nanti di pertengahan bahkan di akhir Juli. Sehingga di bulan Juni itu bisa saja bukan melaksanakan KBM, tapi seperti ini, misal pelajaran RPP-nya gitu di bulan Juni. Jadi cukup waktunya untuk rencana 1 bulan, di sini satuannya 1 bulan, dan secara otomatis nanti di sini itu di rencana kinerja itu muncul hanya 1. Tapi Bapak Ibu kalau waktunya ditulis 12, itu muncul 12 baris ke bawah. Misal kita akan sepakati 1 bulan, yaitu di bulan Juni. Nanti yang nothing selected ini kita pilih bulan Juni. Setelah selesai kita simpan. Kita akan kembali lagi klik icon tambah ini atau edit ini. Nanti muncul menu yang sama. Kita inputkan lagi, misal yang keduanya bukan tersusunnya rencana, tapi tersampaikannya materi atau pembelajaran, mata pelajaran apa, di kelas berapa gitu. Itu kita akan mulai dari Juli hingga November misal. Sehingga nanti waktunya jadi 4 bulan misal. Kemudian kita simpan juga. Dan terakhir nanti di Desember, misal kita akan mengevaluasi gitu ya. Ini contoh yang sama. Setelah selesai, nanti di menu Bapak Ibu ini itu ada di menunya akun kepala sekolah. Kepala sekolah berkewajiban untuk memberikan ekspektasi perilaku. Jadi Bapak Ibu langsung dinilai oleh kepala sekolah. Ini nanti dibantu oleh operator kepegawaian di sekolah masing-masing. Tolong koordinasikan untuk menentukan penilaiannya, karena ini sifatnya luber ya, langsung umum, bebas, tapi rahasia juga gitu. Selanjutnya, bila sudah di-input dan sudah diberikan ekspektasi perilaku oleh atasan, nanti akan muncul di Bapak Ibu di atasannya ya kalau ini. Dan jangan lupa tadi yang saya sampaikan ini lampiran. Sebentar, lampiran itu. Nah ini contoh ketika Bapak Ibu akan mengklik lihat, pastikan semua bulannya sudah terinput. Ini yang Bapak Ibu input, begitu kan? Ini contohnya misal 6 bulan. Begitu setelah diinput, diklik lihat, ini muncul Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Semuanya targetnya ini 1 dokumen. Saya berharap semua untuk tahun ini tidak menggunakan 1 dokumen, tapi disesuaikan. Kalau satuannya siswa, berarti siswa. Kalau satuannya sekolah, satuannya, ya pokoknya sesuai dengan yang ada di Excel tadi ya. Nah ini yang saya maksud untuk lampiran. Lampiran itu dibagi menjadi 3. Jadi tinggal diklik, isi lampiran SKP-nya,
inputkan. Dukungan sumber dayanya, kemudian skema pertanggungjawabannya, ini sudah diberikan contoh. Dan untuk yang konsekuensi, ini harus ada 2 item atau dua konsekuensi. Yang satu konsekuensi positif, yang satu konsekuensi negatif. Misal ketika target kinerja tidak tercapai, maka perlu adanya evaluasi atau pembinaan. Yang konsekuensi positifnya apabila target tercapai, misal diberikan penghargaan begitu. Dan ini semua inputan Bapak Ibu itu akan disimpan di server. Nanti di akhir tahun kita akan sama-sama cetak SKP. Cetak SKP itu saya kebetulan belum. Mohon maaf, Pak Agung hadir? Siap hadir Pak, hadir. Boleh minta contoh hasil cetakan SKP P3K yang tahun lalu? Oh yang tahun lalu siapa? Yang sudah jadi berarti Pak? Yang sudah jadi. Biar Siap, Pak. nanti Bapak Ibu yang lain bisa melihat hasilnya seperti apa sih gitu ya. Siap. Kepada host boleh dijadikan co-host untuk Pak Agung Gumilar. Boleh Pak Agung bisa di share screen contohnya? Siap. Siap Pak. Oke Pak. Mudah-mudahan Bapak Ibu, sekalipun saya memang mungkin penyampaiannya terlalu cepat, ini bisa dipahami. Ini hanya garis besarnya saja. Nanti untuk teknisnya bisa koordinasi dengan operator di sekolahnya masing-masing. Kumaha? Siap Pak. Ini Pak. Agung, aya nggak? Ada Pak. Ini Pak. Nah, seperti ini. Ini contoh hasil inputan atau hasil dari rangkaian SKP ya, yang awalnya kita rencanakan tadi, kemudian nanti tiap bulannya kita akan laporkan sesuai dengan target, begitu antara target dan realisasi itu harus sesuai. Dan di akhir tahun kita akan cetak SKP secara bareng-bareng keseluruhan 34.000 orang kira-kira ya di Jawa Barat. Ini contohnya, ini covernya, kemudian di halaman kedua ini sasaran kinerja. Jadi yang tadi kita inputkan otomatis akan tercantum di sini. Kinerja utamanya apa, kemudian rencana hasil kerjanya, aspeknya, ada tadi kuantitas, kualitas, waktu, begitu kan. Misal pernah diinputkan satu dokumen 100% dan seterusnya. Ini misal contoh atas nama Dwi Puspitasari, dia selaku guru sosiologi. Ini tahun kemarin ada berapa Pak Agung? Ada 5 ya? Coba lihat ke bawah. Ada 5 tambahan. Mungkin ada yang menjadi wali kelas Pak. Oh iya, kebetulan beliau jadi wali kelas, otomatis ada tambahannya. Nah, Bapak Ibu juga ketika nanti diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah selaku misal wali kelas atau kepala perpus atau apapun itu harus dicantumkan. Ini Bapak Ibu 1 tahun ke depan. Lanjut Pak Agung di halaman berikutnya. Nah ini ada penilaian ya. Ada perilaku kerja. Ini mungkin yang input nanti atasannya. Fasilitator kepegawaian. Ya, ada fasilitator kepegawaian di sekolahnya masing-masing. Nanti dibantu diinputkan. Ini tentunya hasil dari sekolah ke Bapak Ibu.
begitu. Memang tidak jauh beda mungkin dengan rapotnya guru TK mungkin ya, mohon maaf. Hanya sebatas tulisan angka pelajaran A, misalnya nilainya berapa, bukan seperti itu. Lanjut Pak Agung ke bawah lagi. Siapa? Nah, ini ada 7 item ya. Tadi kan salah satunya ada sampai loyalitas. Nah, lampiran yang tadi kita inputkan, itu pun akan dicetak lampiran sasarannya. Nah, ini yang memang cukup untuk dukungan sumber daya sama skema pertanggungjawaban, itu cukup satu yang diinputkan. Tapi untuk konsekuensi, itu harus 2. Ya, ada apabila target kinerja tercapai akan mendapat penghargaan. Apabila target tidak tercapai akan dilakukan evaluasi. Dan ini setiap lembarnya harus ditandatangani oleh yang bersangkutan, baik Bapak Ibu selaku gurunya maupun atasan kepala sekolah ya. Namun kalau tahun sebelumnya itu cukup ditandatangan langsung. Tahun sekarang ya itu sudah mulai TTE, tanda tangan elektronik. Sehingga nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba mengaktifkan tanda tangan elektronik Bapak Ibu P3K yang 2024. Lanjut ke bawah, Pak Agung. Siapa? Nah, ini kalau tadi sasaran, kalau ini sudah berupa evaluasi ya antara targetan sekarang realisasinya. Kita lihat di sini ada grafik, boleh ke bawah lagi. Nah, di grafik ini menentukan nilai Bapak Ibu begitu. Ada skala mulai dari sangat kurang hingga sangat baik. Ini tentunya nanti di setiap sekolah atau Bapak Ibu punya nilai berbeda-beda masing-masing sesuai dengan penilaiannya kepala sekolah. Ini kebetulan grafiknya bagus. Pinteran berarti Pak Agung masihan contohnya saya. Siapa? Nah, di sini sudah mulai ketika ada indikator yang tadi IKI tiap bulannya di kolom 5 ya. Misal ini nomor 1, terdidiknya siswa sesuai standar kompetensi lulusan. Kemudian realisasinya itu jumlah siswa kelas 11 dan 12 yang menerima mata pelajaran sosiologi itu 1 dokumen. Hasilnya adalah siswa kelas 10 dan 11 menerima materi pembelajaran sosiologi dan mohon untuk dipertahankan begitu. Ini hasil nilai akhirnya. Lanjut karena ini sampai berapa tadi? 10, Pak. 10 ya. 10 Karena rencana ya. beliau selaku tugas tambahannya selaku Wakasek ya. Wali kelas. Wali kelas. Ya. Nah, yang lebih penting lagi adalah ini yang tercantum, rating hasil kerja. Nanti Bapak Ibu akan diberi nilainya itu dikelompokkan menjadi 3 ada 3 kelompok ya. Ada di bawah ekspektasi, ada sesuai ekspektasi, dan di atas ekspektasi. Jadi kalau di mata kuliah itu kan ada nilai A, B, C, D gitu sampai E bahkan. Kalau di sini cuma 3 nilai. Dan ini akan dikonversi ke angka ketika nanti yang dinamakan pak integritas atau konversi pak mungkin ya. Biasanya digunakan itu ketika naik pangkat misal. Kalau di atas ekspektasi nilainya bisa sampai 30. Kalau sesuai ekspektasi mungkin hanya 25 begitu. Skalanya dari kebutuhannya. Nah, ini pun nanti dibantu oleh operator atau fasilitator di sekolahnya masing-masing terkait dari penilaian kepala sekolah. Ada umpan baliknya juga. Lanjut lagi, Pak Agung ke bawah. Dan ini diakhiri dengan predikat. Ya, ada ratingnya memang di atas ekspektasi, predikatnya sangat baik. Ada sangat baik, ada kurang baik begitu ya.
Dan ini semua melalui aplikasi tadi, melalui aplikasi TRK yang sudah Bapak Ibu input, yang sudah Bapak Ibu kerjakan setiap harinya, setiap bulannya. Ini mah hasil akhir nanti gitu. Saya hanya memberi bayangan apa sih output akhirnya. Ya ini output akhirnya itu SKP di bulan Desember itu nanti seperti ini. Cukup begitu ya Pak? Coba ke bawah lagi. Bawah lagi ada Pak. Oh ini Gambar yang ini, kesimpulan ya. Nah, ini dokumen evaluasinya. Terus sempat ada pertanyaan, Pak bedana SKP di TRK dengan e-kinerja apa? Saya jawab itu sama saja. Kita di Jawa Barat karena punya TRK, di provinsi lain tidak punya. TRK hanya di Jawa Barat saja. Tetapi di Indonesia di aturan pusat itu menggunakan e-kinerja. Di dalamnya salah satunya adalah membuat SKP. Nah, ini sudah terintegritas. Istilahnya udah tosa salaman gitu ya, BKD sarang BKN teh sarang Menpan RB teh ini diakui gitu ya oleh pusat. SKP kita di Jawa Barat ini diakui. Bahkan dulu di zamannya Gubernur Pak Ridwan Kamil itu banyak sekali penghargaan aplikasi di Jawa Barat yang akhirnya digunakan oleh pusat ya, oleh tingkat pusat dipakai untuk salah satunya ini TRK dipakai jadilah kinerja. Sebetulnya TRK ini SKP ini sudah kita gunakan sudah sangat lama di Jawa Barat. Sedangkan kinerja itu setahu saya baru 1 tahun berjalan ya, belum 2 tahun bahkan. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian sempat juga ada yang menanyakan, Papa mi bentena sarang yang dari Kemdikbud itu? PMM. PMM. Nah, lain halnya dengan PMM. Kalau PMM itu produknya Kemdikbud. Karena Bapak Ibu adalah seorang guru profesional gitu ya, fungsional itu Bapak Ibu otomatis yang dipakainya itu aturan dari Kemdikbud. Di mana mungkin saat ini juga Bapak Ibu tentunya diwajibkan untuk menginput data melalui PMM tersebut. Hanya untuk PMM itu garis koordinasinya itu bukan melalui kami, baik Disdik maupun cabang dinas. Karena mereka sudah menunjuk langsung itu ada di salah satunya di guru penggerak, bahkan fasilitatornya ada di tingkat kabupaten kota, bahkan di kecamatan yang saya tahu. Ada koordinatornya. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami hambatan, mengalami atau ada yang mau ditanyakan, silahkan koordinasi dengan guru penggerak atau dengan fasilitator PMM di lingkungannya masing-masing. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan coba simulasikan saja Pak Agung. Ya, Pak. Kita akan kasih contoh, misal tadi atas nama siapa? Bu Dewi ya? Bu Dewi, Pak. Oke. Biar nanti Bapak Ibu lebih paham seperti apa sih gitu cara menginputkannya gitu. Gimana Bapak Ibu sejauh ini sudah cukup dipahami atau cukup clear? Alhamdulillah Pak Lier. Sami Pak Lier. Yang saya tahu Lier sama Tundu. ada dua perbedaan antara liar. Alhamdulillah, melir, ngantuk. Kalau riet, Lier Tundu. kalau riet saya biasanya menerjemahkan itu banyak uang sampai bingung menghabiskan uang. Itu riet, aduh riet kedah manau heula gitu kedah dibayar. Eta riet familiar mah seueur bayareun tapi aya artosna eta lieur gitu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Boleh ditanya, Pak?
Ayo. Gimana Pak Agung, udah siap belum? Udah Kalau siap. belum, kita buka Siap. sesi tanya jawab dulu. Siap udah Pak. Udah Sudah, login kalau ini. sudah. Boleh Tapi Pak, nggak saya Pak. muncul, Dulu. Nggak muncul Pak. nggak muncul. Di close dulu coba. Siap. Reaction. Nah, sekarang login lagi. Reaction. Ada nggak Pak? Ada. Siap. Oke. Nah, ini Bapak Ibu pastikan semua sudah bisa login, bahkan mungkin bagi yang baru login sempat kaget loh, kok di TRK ada Kimob ya? Jadi semua aplikasi itu sudah terintegrasi dan terkorelasi ya. Data TRK, data Kimob itu ngambilnya dari Siap Jabar. Jadi kalau di TRK tidak ada fotonya atau di Kimob tidak ada fotonya, dipastikan di Siap Jabarnya pun tidak ada fotonya. Begitu. Kemudian kalau tadi Kimob, misal tadi di sini Bu Dewi itu jam 6.50 ya, otomatis di TRK-nya juga tercantum. Dan nanti sore belum bisa Kimob. Dan ini termasuk di dashboard Bapak Ibu, semuanya pastikan tidak ada yang warna merah. Nah, termasuk ada setiap begitu login biasanya suka ada notifikasi tuh yang informasi apa saja di lingkungan Pemprov Jabar yang terbaru begitu ya. Gosip non wae sih itu nu aya di Pemprov Jabar. Ini salah satunya ada pasar Pasisian Leuweung Kabupaten Kuningan. Bukan di Sukabumi ya. Misal barangkali Bapak Ibu mau menghadirinya begitu. Lanjut Pak Agung. Siap. Nah, kita langsung saja ke menu yang bawah. Nah, buat rencana kinerja. Nah, di sini kan kosong. Kita coba untuk tambahkan. Coba. Ada nggak? Oh, sudah di refresh, sudah pernah ya. Ketika login Pak, semuanya semua rencana itu baik dari Mapel, wali kelas, Wakasek sudah terinput rupanya Pak. Semuanya sudah diinjek disediakan, langsung sudah diinjek sama langsung. BKD. Baik. Sehingga, nah kalau kayak gini kasusnya berarti Bapak Ibu tinggal memilih. Tidak mungkin sebanyak 32 item ini Bapak Ibu ampuh begitu ya, Bapak Ibu kerjakan. Nah, kita tinggal dipilih saja. Kita ini Bu Dewi hanya guru mapel saja, Agung? Atau ada tugas tambahan? Mapel sama wali kelas kebetulan Pak. Oke. Nah, kita tinggal pilih saja yang kira-kira tidak dibutuhkan, kita klik hapus kalau gitu. Siap. Tanda merahnya. Iya. Misal kita rencana pembelajaran. Nah, ini mah yakin buat guru. Iya. Berarti kita klik edit yang warna hijau. Nah, ini sesuai dengan tampilan. Pastikan pertama NIP atas sudah betul NIP NIP atasannya dan nama atasannya, nama kepala sekolah kita ini. Kalau salah, misal ini masih data yang lama, belum yang terbaru gitu. Kebetulan lagi PLT misal. Ya. Tinggal dicantumkan saja. Selanjutnya kita langsung ke baris ketiga, itu rencana kinerja atasan. Rencana kinerja atasan itu ada berapa Pak? Oh, ini kebetulan aku kepala sekolah Nagrak dan kepala sekolah Cibadak. Awas jangan salah input, salah milih ya. Siap. Ini kan Bu Dewi ini guru di Nagrak. Misal kita klik ini terdidiknya siswa. Berarti jalur Cibatu doang ya? Ada Cibatu keluar berarti? Nah, yang itu. Nah, ini tugas kepala sekolah. Kita tinggal lanjutkan saja. Tersusunnya rencana pembelajaran Bu Dewi ini ditugaskan kelas berapa, Pak Agung? Kelas 10.1 sampai 10.6 dan kelas 12 IPS 2 sampai IPS 7 Pak. Ya udah, sesuaikan saja. Sesuaikan dulu Pak. Ya. Oke.
Nah, bagi yang Bapak Ibu belum tahu, saya tugasnya dapat SKKBM-nya atau jam mengajarnya berapa, kemudian akan diberi kelas mana saja gitu. Ini segera hubungi ke Wakasek kurikulum di sekolahnya masing-masing. Selanjutnya kita isi kuantitas. Saya di sini jumlah siswa ya, Pak Agung ya. Kalau ini Yang jumlah siswa yang poin kedua rupanya Pak, yang terdidiknya yang satu lagi Pak. Oh maaf, oh iya. Kalau ini kan RPP ya, rencana RPP. pembelajaran ya. Iya Oke, Pak. cukup satu dokumen. Klik angka satuannya dokumen, jumlah rencana pembelajaran kelas, oke. Kualitas tidak perlu dirubah karena sudah 100%. Gayanya ya disesuaikan. Yang berlaku, oke. Dan waktunya perlu kita sepakati, ini tidak mungkin kalau 7 bulan. Kayaknya untuk rencana kita juga cukup ya. 1 bulan Pak. Ya. 1 bulan saja. Nah, begitu diklik 1 bulan, otomatis kinerjanya harus 1 baris. Kita tentukan di bulan apa, Pak Agung? Berarti di bulan Juni. Di bulan Juli biasanya. Oke. Ya, silakan diklik bulan Juli dan rencana kinerjanya itu tinggal di copy pastekan ke bawah. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian kita pastikan di setiap bulannya itu disesuaikan baik kualitas sama waktunya. Misal di sini jumlah rencana pembelajaran itu 1. Nah, kemudian satuannya dokumen itu tinggal dipilih atau daripada gogorolongan tinggal pencet huruf D nanti dipilih dokumen. Dan yang terakhir itu 100% kualitasnya. Nah, bila sudah lengkap semua, Bapak Ibu tinggal klik simpan. Bawah simpan ya. Oke. Oke. Sudah deh bikin 1 cenah gitu ya. Kemudian kita pastikan dengan mengklik view atau tombol mata ya warna biru. Nah, bila sudah muncul seperti ini, berarti hasil inputan tadi kita sudah tersimpan di sistem. Bila tidak, nah ini yang jadi banyak kendala. Bila tidak, itu tombol warna hijaunya kan tidak muncul. Tidak muncul, biasanya itu harus koordinasi ke kami untuk dibukakan kembali. Begitu. Karena kalau sudah diinput, yang tadinya, misal punten Pak Agung ke bawah, yang tadinya ikonnya ada 6 di setiap barisnya itu, tinggal 4. Ya, tombol editnya itu sudah tidak ada, dan tombol hapusnya juga tidak ada. Artinya kalau sudah diinput, Bapak Ibu tidak bisa ngedit, tidak bisa ngehapus. Yang jadikan catatan buat Bapak Ibu. Lanjut Pak Agung. Siapa? Kita ke item kedua. Item kedua tidak beda jauh. Kita inputkan rencana kinerja atasannya. Pilih yang mana? Pak. Boleh. Kemudian titik-titiknya diganti lagi, disesuaikan dengan kelas mana saja yang diampu. Kebanyakan Pak Agung. Hapus. Jadi siswa kelas 10.1 hingga 10.6 dan kelas 12 PS 2 sampai kelas IPS 7. Nah, gitu. Mata pelajaran bahasa Inggris. Oke. Kemudian nah di sini baru jumlah siswanya. Pak Agung tahu nggak jumlah siswanya? Wah, Atas mantap. Pak, tes datang. Nah, misal
setelah diakumulasikan, dijumlahkan semua itu ada 419 siswa gitu ya. Satuannya siswa di sini. Kemudian itu kelasnya juga kopikan lagi ke bawah. Nah, jadi menurut saya sih ini sudah lumayan dipermudah ya Bapak Ibu untuk sistem itu, tinggal input yang titik-titiknya saja disesuaikan dengan tupoksi atau rencana kinerja Bapak Ibu. Begitu. Baik, lanjut ke waktu. Nah, ini waktunya berapa bulan? Agustus, September, Oktober, November. 4 bulan. Agustus, September, Oktober. 5 berarti Pak. Karena nanti Desember sama Juli itu dipakai untuk evaluasi kan? Evaluasi Pak. Biasanya gitu kan? Iya, iya. Evaluasi itu bisa nanti misal bagi raport, penulisan ijazah dan seterusnya. Iya. Oke, berarti berapa? 4 berarti Pak. 4. Oke. Ya. 4 bulan. Nah, otomatis ada 4 baris nih, Bapak Ibu, ada 4 baris. Itu harus berurutan. Kita diawali di bulan Juli dulu. Juli atau Agustus Pak? Oh maaf, Agustus ya. Karena tadi Agustus. Juli itu untuk perencanaan ya. Maaf. Iya, Ya, Pak. Agustus. Agustus, kita input satu-satu, kopikan indikator bulanannya, kemudian jumlah siswanya juga samakan, 419 siswa, 100%. Lanjut lagi, September, begitu seterusnya. Nah, ini membuat kerangka setiap bulannya. Jadi nanti Bapak Ibu untuk laporan IKI bulanannya sudah terbayangkan. Ini misal Bu Dewi ini bulan Juli itu dia hanya melaporkan IKI bulanannya hanya 1. Yang tadi perencanaan saja. Tapi nanti ada kemungkinan di bulan seterusnya itu IKI bulanannya bisa ada yang 2, ada yang 3. Jadi setiap bulannya itu melaporkan IKI-nya pasti beda-beda. Sudah, Pak Gung? Sudah, Pak. Kalau sudah semua, kita klik simpan. Oke, kita cek. Tombol matanya munculkah? Sip. Alhamdulillah berarti sistem sudah mulai berjalan lancar ya. Karena kalau kemarin itu banyak yang tidak tersimpan oleh lebih dari 47.000 orang masuk ke TRK bersama-sama bebarengan waktunya. Lanjut Pak Agung, kita ke indikator ketiga. Kita pilih lagi. Awas jangan sampai yang Cibadak, yang naga. Siap, Pak. Yang kedua berarti Pak ya? Ini tentang apa ini Teh? Tentang ini Pak, tentang jam pelajaran Pak, jumlah jam. Jumlah jam. Oke, jumlah jam itu maksudnya ke standar kompetensi ya? Iya. Copy pastekan lagi sekolahnya. Itu jumlah siswa kelas. Nah, jumlah siswa kelasnya dihapus saja. Kelasnya double, kelas-kelas. Siswa kelas 10 bla 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 menerima materi pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris. Berapa jam dapatnya nih? 30 kebetulan, Pak. Oke, masukkan 30 mata pelajaran bahasa Inggris. 100% selama berapa bulan? 4 bulan ya? Disamakan? Iya, samakan juga kan? Iya.
Proses KBN 4 bulan dari Agustus hingga November. Ini hanya sebatas antisipasi saja. Mohon Bapak Ibu inputnya per baris ya. Karena kalau secara acak, misal diklik Agustus, September, kemudian yang nolnya diisi dulu terlebih dahulu. Kemudian nanti paste setiap indikator gitu. Secara pengerjaan mungkin lebih cepat seperti itu. Tetapi terkadang begitu klik simpan itu tidak tersimpan. Jadi disarankan ya per baris. Bukan isi bulannya semua, kemudian isi juga waktunya gitu. Baik, kita muncul tidak? Muncul, Pak. Muncul. Sip. Oke, kita lanjut saja sampai ke 4. Ini ini masih sebagai tupoksi guru. Guru, Pak. Satuannya siswa, tinggal diisikan jumlah siswa dan kelasnya kelas berapa saja. Oke, waktunya 4 bulan juga. Dari Agustus saya kira Bapak Ibu cukup bisa dipahami ya, apalagi prosesnya ini hampir menyerupai dan diulang-ulang begitu. Hanya ada sedikit pembeda antara indikator pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima nanti ya. Istilahnya hanya beda judulnya saja. Secara sistem itu tampilan dan proses pengerjaannya hampir sama. Oke, kita klik simpan. Lalu kita pastikan sudah terinput. Sudah. Yang terakhir kita yang nomor 5-nya. Nah, ini evaluasi. Evaluasi itu kita sepakati saja untuk bulan Juli dan Desember ya. Evaluasinya pembelajaran siswa kelas berapa tadi teh? 10 IPS apa? 6, Pak. Nah, ya pokoknya mah eta lah. Eta apa? Ini disesuaikan ya, Bapak Ibu sesuaikan dengan tupoksinya masing-masing, dapat kelas berapa saja. Kalau hanya misal saya mah dapat kelas 10 saja, tapi semua tidak perlu dicantumkan juga 10-1, 10-2, atau 10A, 10B, 10C, dan seterusnya. Cukup diwakili dengan kelas 10 saja. Gitu. Mangga kuantitasnya berapa? Oh itu mah persentase, maaf 100% ya. Persentase, Pak. Nah ini persentase ini 100%. Kita berharap apa yang sudah kita lakukan, yaitu menyampaikan materi kepada siswa, itu nanti dievaluasi itu kita harus punya targetan 100% sudah tersampaikan. Dievaluasi itu ya kita sudah menjalankan tugas kita selaku guru, semua materi dan submateri sudah tersampaikan. Jadi di sini satuannya 100%. Ini 2 bulan saja. 2 bulan. 2 aja, Pak.
2, yaitu Juli dan Desember, Pak. Desember. Nah, pasti ada pertanyaan nih di benak Bapak Ibu teh. Ayabi kenging laporan ikinan ke kumaha nu bulan Juli. Ngajar henteu tiba-tiba Juli teh kudu ngisi iki aja gitu ya. Nah, saya hanya bisa menyarankan silahkan koordinasi di sekolahnya masing-masing dengan guru sebelumnya mungkin. Misal guru sebelumnya itu si A gitu ya, guru bahasa Inggris teh. Sekarang begitu Bapak Ibu masuk, misal ini Bu Dewi ini masuk ke Nagrak, otomatis akan terbagi jam mengajarnya, terbagi jumlah kelasnya juga gitu. Nanti tinggal diminta saja evidennya. Maaf, Pak. Berarti bukan Juli ya, Juni berarti, Pak. Evaluasinya, Pak. Akhir semester 1 ya. Kan tadi Juli itu perencanaan, Ya. Juni berarti evaluasi. Iya, di sini berarti Juni Pak. dan Desember. Juni dan Desember. Iya. Karena kan yang Juni belum kita buatkan kan? Iya, Pak. Iya. Juni dan Desember sebagai evaluasi, Juli perencanaan, di tengah-tengah itu sebagai proses KBM-nya begitu. Ada persentase itu kesatuan deh. Persentase. Ini, Pak. Oke, ya. Kita seragamkan saja ya. Bapak Ibu juga tinggal mengikuti nanti yang Juni dan Desember untuk evaluasi. Nah, ini karena Bu Dewi bukan guru BK, kita klik hapus. Oke. Terus lagi di bawahnya guru BK hapus. Yang memang sekiranya bukan pekerjaan yang kita ampuh begitu, atau kita tidak dibebani dengan pekerjaan atau tugas dari kepala sekolah terkait item-item di sini, itu dihapus saja. Ini ada Wakasek Sapras, ada Wakasek kurikulum dan seterusnya. Itu dihapus saja. Karena tidak mungkin Bapak Ibu harus membuat rencana kinerja sebanyak 32 item. Kasihan nanti tiap bulan bukannya benar-benar ngajar ke siswa, yang ada malah terus ini sian TRK gitu kan. Yang lainnya dihapus saja. Kade salah curug. Siapa? Aduh. Oke, Pak. Yang nomor 5 mah jangan dihapus, udah diinput. Iya. Ya, Pak. Baik, sambil menunggu Pak Agung menghapus, silakan diberi kesempatan kepada yang angkat tangan. Kayaknya kasihan udah pegal tuh. Siapa dulu nih? Bu Anissa dulu boleh? Silakan Bu Anissa. Ya, Ada yang mau Bapak, ditanyakan? terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak, mengenai posisi saya saat ini, Assalamualaikum, Mbak Opik. Sekedap, Pak Sandi, satu-satu. Bu Anissa dulu ya. ya, karena saya relokasi ke SMA Negeri 1 Lengkong, tetapi data saya masih di SMA 1 Jampang Tengah. Itu bagaimana Pak? Nanti saya apakah tetap mengisi dulu di Jampang Tengah untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan kepegawaian ini? Lalu bagaimana dengan posisi Zoom saya? Kemarin kan Bapak sudah follow up ke saya untuk dinas luar dulu. Tetapi pada saat itu kan saya konfirmasi ke kepala sekolah, katanya tidak baik dinas luar terus Bu, katanya tetap aja harus harus kimob di sekolah yang memang pada saat itu posisi lokasi kimob, katanya gitu Pak. Jadi saya harus bagaimana terkait pengisian TRK ini, juga terkait pengisian posisi saya untuk absensi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Baik, berarti ada 2 pertanyaan ya dari Ibu tuh terkait dengan relokasi dan terkait dengan kimobnya begitu. Betul, Satu-satu ya. Ya, Yang baik, pertama relokasi
Saya kembali ulas lagi, ini sampai detik ini kami belum menerima SPMT yang dikeluarkan oleh Disdik. Artinya secara aturan atau secara de jure-nya itu tetap Bapak Ibu masih ditempatkan di satuan pendidikan atau di unit kerja sesuai yang ada di Siap Jabar. Misal di Siap Jabarnya di Siap Jabar idenya mah. Yes, di- di Nagrang. Nah, misal di sekolah asal berarti kan, di sekolah asalnya berarti itu yang harus digunakan. Baik Siap Jabar, TRK maupun itu pasti ke sana di sekolah asal. Sekalipun mengajukan relokasi karena sampai saat ini belum keluar SPMT, itu kita jangan mengambil resiko begitu ya. Nah, kecuali misal ada satu kondisi di mana misal Bu Anissa ini kalau dipaksakan di sekolah asal itu tidak mendapatkan jam. Betul, Pak. Tetapi di sekolah relokasi itu bahkan sudah mulai kemarin juga sudah diberikan SKKBM, sudah dimulai diberikan jam mengajarnya. Otomatis nanti ketika di-input atasannya itu adalah atasan kepala sekolah, tapi menginputnya di sini kelas atau sekolah yang direlokasi. Begitu ya. Nah, selebihnya ketika Ibu menanyakan kimobnya, teras kumaha tuh abdi kedah ngajar di sekolah relokasi, tapi kimobnya masih di sekolah asal. Kita masih menunggu tim IT BKD untuk meng-cleansing. Jadi sekali lagi saya informasikan kepada Bapak Ibu P3K, saat ini kita berdampak karena ini ulah dari pegawai yang sebelumnya dianggap nakal begitu ya, mengutak-ngatik titik kimob. Ya, dari bulan lalu itu semua titik kimob lokasi absensi itu sebelumnya dibukakan, bisa mengajukan pindah kemana saja. Tapi secara aturan yang namanya unit kerjanya misal di SMA Nagrak harusnya absennya juga di Nagrak gitu. Tetapi ini dipindahkan karena satu hal dan lainnya yang memang sesuai dengan kebutuhan begitu. Itu yang mengakibatkan dikunci lah oleh BKD karena begitu di review ulang, dievaluasi begitu antara Siap Jabar dengan Kimob itu banyak perbedaan. Yang seharusnya si A absen di SMA 1 tapi malah absen di sekolah swasta misal, malah sekolah SMA 2 misal gitu. Dan itu berdampak juga buat kami di KCD. Saya selaku fasilitator Kimob dan TRK sudah nggak bisa ngapa-ngapain karena dikunci tadi. Dikunci, ya semuanya dikunci. Jadi nggak bisa dipindahin Kimobnya. Selebihnya dari BKD menginformasikan untuk menyampaikan surat permohonan perubahan lokasi Kimob. Itu kita sudah menginventarisir. Makanya Bapak Ibu yang lokasi Kimobnya tidak sesuai, hubungi fasilitator atau operator kepegawaian di sekolahnya masing-masing untuk dibuatkan surat yang ditujukan ke BKD agar dirubah lokasi presensinya begitu. Dan itu kami tinggal menunggu action atau cleansing dari tim IT-nya BKD gitu. Yang saya terima itu belum semua sekolah dan diprosesnya pun bertahap begitu ya oleh BKD itu. Begitu ya Bu ya? Baik, Pak. Nah, untuk saat ini berarti saya meminta informasi apapun terkait TRK ini juga kepada sekolah SMA Jampang dan guru-guru yang bersangkutan di SMA Jampang saja ya, Pak. Oke, iya gitu. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Gimana Pak Agung, sudah clear Sudah, Pak. semuanya? Tinggal di input, Pak. Hanya 8 ya? Hanya 8. Hanya Jadi, wali kelas saja.
kita ulangi lagi bahwa tupoksinya guru itu 5 dan kebetulan Bu Dewi ini jadi wali kelas ditambahkan tugas itu 3 ya selaku wali kelas itu. Oke, kita lanjut. Kita klik. Wali kelasnya hapus. Oh ya, itunya dulu tentukan dulu turunan dari tugas kepala sekolah ya. Nah, dalam kurungnya dihapus. Kemudian nilai siswa kelas berapa tadi? Wali kelasnya kelas 14 kebetulan Pak. Nah, gitu. Inputkan. Kemudian ada jumlah siswanya berapa di Berapa? 10.4 ya. Duka tuh ada begitu terang. 38 Pak. Oh, 38. Oke, 38. Jumlah siswa kelas X4. Bukan 38. Kelas X strip 4. Yang nilainya terinput di raport. Gitu, karena untuk menulis raport ini kan tugasnya wali kelas ya. Ya, Bu Dewi. Maaf Pak Agung, ini siswanya tinggal 34 sekarang. Oh, 34, siap. Ya. Nah, hangirangan Bu Dewi kemana? No opatan deui? Aya nu ngalih Bapak. Oh, manawi teh kabur. Ente Bapak. Oke, disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Karena ini nanti akan berpengaruh Pak Agung. Bapak. Dan semuanya ya Bapak Ibu, ketika misal kita target rencananya 34, tapi pas nanti kita buatkan di Desember itu laporannya jadi misal tadi 38, kita laporkan 34, saya yakin nilai Bapak Ibu tidak akan mencapai target 100%. Karena Bapak. secara sistem akan membandingkan antara target dan realisasi. Bapak punten, ini teh kan yang tahun sekarang, Pak, yang tahun yang sedang berjalan. Nanti tahun ajaran baru gimana, Pak? Atau gimana ini teh? Soalnya ini teh yang masih berjalan sekarang gitu, bukan buat tahun depan. Ini harusnya untuk yang semester depan. Oh, tapi kan semester depan kan belum ada pembagian jam ngajar. Kelas. Iya, Pak. Oke, sementara berarti dianggap sama saja kelas kelas 10.4 yang sekarang dengan yang yang semester depan itu dianggap sama. Jumlahnya 34. Mapelnya juga gimana, Pak? Punten. Nanti untuk perubahannya ketika misal ada perubahan gitu. Nanti sebelum cetak SKP itu ada fasilitas untuk edit atau perubahan. Oh. Ya. Siap. Dan ini waktunya kapan, Pak Agung? Untuk raport ini berarti Pak Desember. Juni dan Desember. Juni dan Desember. Oke. Pindahkan dulu angka 2-nya kemana, klik dulu kayak tempat lain biar 2 baris, nah gitu. Mantap Pak Agung, kecekatan rurusuhan sih keburu hujan. Halo dong Pak. Oke, Betul. intinya kan udah dapet ya. Di sini untuk raport itu ada 2 bulan. Kemudian klik simpan. Seperti biasa pastikan sudah masuk. Diklik view, udah masuk. Lanjut ke poin 7. Ini indikator tentang kompetensi Pak. Ya, itunya kompetensi apa tadi, jumlah orang tua siswa yang terlayani tentang pengaduan kebutuhan informasi. Itu tuas orang tua, S-nya ada. Nah, itu tipe. Siap Pak. Ini mau bulan apa biar seragam? Kita sepakati. Ini pas pembagian raport mungkin Pak. Jadi di bulan Juni dan Juli dan Desember ya? Iya Pak. Atau hanya Desember saja? Desember aja Pak. 1 berarti ya? 1 aja berarti. Orangnya ya berarti sejumlah siswa. Siswa saya Pak. Pada kelas X4. Oke.
Tapi sebentar, Pak Agung. Siapa? Ini antisipasi saja. Iya. Ini terkait dengan rumus atau dasar dari sistem. Ketika target tidak tercapai, tidak sesuai dengan realisasi, itu otomatis nilai akan berkurang. Perlu Bapak Ibu cermati, ketika kita menentukan target 34, kekhawatiran saya, tidak semua orang tua akan melaporkan atau akan mengadukan. Misal ada pengaduan apa atau ada informasi tentang kebutuhan apa tentang siswanya. Misal ini, Mas. Saya yakin dari semua siswa, orang tuanya misal pas bagi rapot atau pas dalam waktu misal rapat begitu ya, tidak hadir semua. Khawatirannya ini tidak tercapai gitu realisasinya. Makanya saya sarankan mendingan dikurangi, Pak Agung, jangan 34. Siap. Lebih baik ditargetkan 10 orang, tetapi nanti realisasinya 34. Daripada terbalik, kita targetkan akan ada pengaduan itu 34, tetapi laporan kita IKI bulan Desember itu ternyata evidennya hanya 10 orang gitu, misal yang hadir atau yang mengadukan atau yang memberikan informasi tentang atau terkait orang tua ini gitu. Jadi menurut saya mendingan dibatasin gitu. Cukup ya 10 ya, Pak Agung ya? Cukup, Pak. Oke, klik simpan. Tip yang terakhir. Wali kelasnya hapus. Terpantaunya. Pengembangan. Apa itu pengembangan pembelajaran dan perilaku siswa kelas 10. Kelas apa tadi deh? 10 strip 4 ya. Jumlah siswa Ini ya berarti jumlah siswanya. 4, oke. Ini mau berapa bulan? Saya kira juga ini mendingan di bulan Desember saja. Jadi kekhawatirannya Bapak Ibu kalau terlalu banyak di bulan Juni sekarang gitu. Kaget geningan seurnya nu kedah diinputkeun dina IKI teh gitu kan. Jadi mereka tidak punya eviden atau sesuatu data yang harus dilaporkan gitu. Kan ini mah laporan perkembangannya berarti yang semester dari Juni kan. Oke, cukup. Kita klik simpan. Kepegawaian. Sip. Nah, ini sudah semua. Artinya sudah fix, ini dijadikan contoh untuk Bapak Ibu yang lain di input lampirannya. Klik lampiran, dukungan sumber dayanya kita ketikkan, bahkan, nah perlu Bapak Ibu ketahui di sini ada tulisan dukungan pegawai yang memiliki keahlian bla 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 bla. Ini bukan berarti sudah ada isinya. Banyak kejadian diabaikan, tos aya isina geningan, pas dicetak blank kosong. Karena ini warnanya abu-abu. Tapi ketika kita inputkan data, coba Pak Agung misal dukungan sumber dayanya, perlunya dukungan atasan atau pimpinan. Nah ini warnanya jadi hitam. Misal ini Pak Agung menginputkannya adanya dukungan atau kebijakan dari pimpinan serta tersedianya sarana dan prasarana. Cakep. Menurut saya sih cukup satu. Sekalipun kalau secara aturan misal kita tadi buatkan 8, harusnya ada 8 dukungan sumber daya begitu ya. Sudah mewakili targetan kita yang 8 tadi itu memang diperlukan ada dukungan pimpinan dan memang diperlukan juga sarana
kelasnya tidak mumpuni atau tidak ada dukungan dari atasan, kayaknya ya semua yang sudah kita targetkan tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian yang skema pertanggung Ya, Pak. kita isi juga karena itu masih warna abu-abu ya. Misal skema pertanggungjawabannya adalah laporan tersampaikan setiap bulan. Oke, cukup dan jelas. Konsekuensi yang tadi sempat saya sampaikan itu ada dua, ya harus dua. Ada konsekuensi positif dan konsekuensi negatif. Ini salah satu bentuk konsekuensi positif. Apabila target kinerja tercapai, akan mendapatkan penghargaan. Alhamdulillah tuh. Cuman nggak tahu penghargaan dari kepala sekolah mau seperti apa ya. Duka diajak jalan-jalan, duka dipasien bonus tah. Pak Agung. Logam mulia, Pak. Oh, logam mulia, alhamdulillah. Nah, lanjut kita klik tambah lampiran karena harus dua. Nah, sekarang buatkan lagi yang konsekuensi negatifnya. Apabila target tidak tercapai, akan dilakukan evaluasi. Oke. Sudah cukup. Kalau sudah, klik simpan. Nah, setelah disimpan, ada dialog kinerja. Kita simulasikan, Pak Agung. Mungkin selama ini kita kan kalau berkomunikasi itu melalui sosmed ya. Juga bisa komunikasi dengan siapapun itu melalui aplikasi ini. Kita tinggal carikan, misal atasan kita siapa? Pak Yudi di situ, di search. Jangan sampai salah kirim, we. Jadi Setiawan, Pak. Ya. Ini kita akan mengirimkan pesan ya. Nah, begitu. Yang betul tuh itu, yang lengkap assalamualaikum, bukan as gitu ya. Itu kekhawatirannya nanti ya orang barat atau orang Inggris yang nerima bisa salah paham itu. Selanjutnya informasikan, Bapak saya sudah membuat rencana kinerja SKP 2024. Mohon untuk divalidasi dan diberikan ekspektasi perilaku pimpinan. Misal, inti nama nyuhunkeun divalidasi, nyuhunkeun diparios, nyuhunkeun dipasihan nilai gitu. Sudah sesuaikah dengan yang ditugaskan gitu. Kalau sudah itu ada simbol pesawat ya untuk dikirim. Klik kirim. Nanti ini akan muncul notifikasi ini di atasannya. Tapi bila mana misal Pak Yudinya juga sibuk, nggak sempat buka TRK, atau bahkan waktunya sudah mepet, ya tetap saja mungkin karena yang biasa kita lakukan kan melalui WA ya biasanya, sosmed kita. Atau bahkan langsung ditelepon saja. Pak, diantos pisan ayeuna nyuhunkeun disetujui, gitu. Atau napi nyuhunkeun di validasi, gitu ya. Itu Bapak Ibu, ini bisa kembali lagi Pak Agung ke halaman yang tadi, keluar dari dialog kinerja. Jadi saat ini Bapak Ibu ditugaskan untuk membuat rencana kinerja untuk menu-menu yang lain itu nanti bisa dipelajari di kemudian hari. Intinya sekarang Bapak Ibu hanya menginputkan rencana kinerja saja. Ya. Atau Agung punten lihat di ekspektasi atasan. Nah, ini nanti tandanya ketika sudah melakukan dialog kinerja dengan atasan, harusnya kepala sekolah itu atasannya itu memberikan ekspektasi khusus pimpinan itu ada di sini. Ini kan masih strip ya, strip berarti artinya belum diberikan ekspektasi perilaku dari atasan. Nanti kalau sudah diberikan ekspektasi perilaku, ya akan muncul kata-katanya di sana, kalimatnya begitu ya.
Dan ini yang tadi sempat kita review atau kita saksikan juga hasil cetakan SKP yang tadi Pak Agung di awal disampaikan ya, yang sudah dicetak begitu. Ini nanti akan dicetak. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak ke Pak Agung sudah Ya, Pak. sudah Sama-sama. membantu kami, sudah membimbing atau mensimulasikan langkah demi langkah cara menginput SKP atau susunan rencana kinerja SKP 2024. Ya, Pak. Sami-sami. Sesi selanjutnya kumargi co-hostnya kumargi Padiana nuju ke mana Padiana nuju tepat. Baik, saya ambil alih aja lah langsung ke pertanyaan ya, sesi tanya jawab. Siapa dulu ini teh? Mau Pak Sandi dulu, mangga. Assalamualaikum Pak Opik, mohon abdi dulu Mangga. izin Pak Opik ya. Oh, kumaha. Baik, Assalamualaikum Pak Opik. Agung terima kasih ya sebelumnya ya. Ya, Pak Sandi. Rajin Pak Agung. Begini Pak Opik, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana jika di TRK itu posisinya untuk diparahkan salak Pak ya? Itu kan ada pekerja atau pegawai dari luar sekolah Pak. Sedangkan jadwalnya itu belum ada Pak. Jadwal untuk dia mengajarnya. Berikut dengan kelasnya pun sama. Nah itu bagaimana Pak kira-kira? Itu satu. Kemudian yang kedua Pak. Kalau misalkan di siap jabarnya sudah di sekolah, katakanlah di Nagrak Pak. Kemudian kimobnya pun titik lokasinya sudah di Nagrak. Namun ketika dilihat di TRK, pimpinannya itu masih di Parakan Salak. Apakah itu NIP-nya diganti manual saja Pak dengan yang di Nagrak? Kepala sekolahnya. Udah? Cukup? Belum Dua? Pak, belum dong Pak Opik. Mau berapa pertanyaan ini? Lanjut. 5 Pak Opik, 5. Buset. Kemudian tadi kalau tidak salah kita mulainya itu teman-teman P3K tahap 4 itu mulai diberlakukannya Juni sampai dengan Desember Pak Opik ya. Betul. Nah, ketika misalkan Juni sampai dengan Desember nanti, yang tadi saya katakan bagaimana dengan penjadwalan yang notabene itu baru dibuat nanti bulan Juli Pak, ketika tahun ajar baru. Apakah itu dikomunikasikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah kami dan kurikulum, atau kita main fiktif-fiktifan nih Pak? Udah ya, cukup 3 ya. Terakhir Pak, ini Pak. Saya hafal. Untuk teman-teman P3 tahap 4 Pak, ketika dibukakan tadi di TRK-nya, itu referensi dikerjakan sekarang tanggal 7. Lebih apa kurang? Dan biasanya tanggal 8 itu terakhir Pak. Apakah itu Ikan mic-nya Pak Arif. Pak Arif Rahman. Itu 2000 itu. Oh, totalnya berapa? Ulangan 500 lah. Ulangan 500. Pak Arif. Ya makanya mohon maaf tadi pertanyaan ulangi Pak Sandi. Oke, begini Pak, untuk teman-teman P3K yang tahap keempat, itu ketika memasuki TRK ada kewajiban untuk review Pak. Nah, apakah itu dientrikan mengingat reviewnya Pak? Monitor Pak Opik? Ya, sudah ya Pak. Halo. Ya siap Pak. Saya ulangi, tadi sebetulnya sudah sempat dibahas terkait dari siapa tadi? Bisa ya. Ketika ada relokasi sudah menerima atau sudah diberikan tugas di tempat relokasi. Itu berarti yang dipakai yang di sekolah relokasi. Tetapi bagi yang belum punya tugasnya, gitu, itu masih bertahan di sekolah asal. Mengingat kita belum menerima SPMT dari masjid. Nah, artinya siap jabar kadang kimobnya malah asal.
misal masih akan salak belum ke Nagrak misal belum ke relokasi. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini kan belum di kepala sekolah, belum diputuskan oleh kepala sekolah untuk atau pembagian Rahman menuju di mana itu di jalan. Host boleh minta tolong dibantu untuk di. Oke, makasih. Lanjut ya. Sehingga nanti kepala sekolah mungkin di bulan depan itu akan dibuatkan semua baik maupun PNS. Guru itu kan belum